Cek 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 cek. Nah, oke guys, welcome back to my channel Raja Rumput. Dimana kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Battleground The Heaven Season 5 episode ke-162. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Cerita berlanjut di mana api surgawi berwujud naga itu meraung mengeluarkan pil tingkat 9 dari mulutnya. Dan akhirnya proses pemurnian pil tingkat 9 Xiaoyan pun selesai. Pil tingkat 9 dari benih bodhisattva itu memancarkan cahaya hijau terang. Namun Xiaoyan dikejutkan ketika pil itu melarikan diri dari tangan Xiaoyan. Feng Zunze khawatir jika pil itu berhasil melarikan diri. Namun Yaolo masih tersenyum sambil menjelaskan jika pil tingkat 9 bisa berubah menjadi pil bis. Namun milik Xiaoyan ini sepertinya cukup nakal. Xiaoyan pun tidak ingin bermain-main. Dia langsung menggunakan langkah 3000 petir. Seketika Xiaoyan berada di depan pil itu dan menangkapnya. Sayangnya di saat itu pil tingkat 9 masih mencoba melawan, sehingga Xiaoyan mengaktifkan tato klannya sambil menegaskan agar pil tidak memberikan perlawanan lagi. Xiaoyan pun mengeluarkan api 3000 pembakaran hingga cahaya hijau dari pil tingkat 9 tertutup seutuhnya. Hal ini membuat semua orang tidak bisa melihat dengan jelas dikarenakan cahaya itu sangat terang. Beberapa saat kemudian Xiaoyan berhasil menjinakkan pil itu. Di sini terlihat jika pil tingkat 9 Xiaoyan berubah menjadi pil bis yang berwujud manusia, namun masih seperti bayi. Pil bis itu sangat nakal. Bahkan dia mengejek Xiaoyan dengan menjulurkan lidahnya. Hal ini membuat Xiaoyan menyentilnya hingga pil itu kembali ke wujud aslinya. Setelah itu Xiaoyan menghadap Ketua Agung Menara Pil melaporkan hasilnya. Di sini Xiaoyan menunjukkan dan menjelaskan pil tingkat 9 yang baru saja selesai dia murnikan. Para tetua agung Menara Pil yang melihat pil itu menjadi tercengang karena mereka tahu efek dari pil ini sangat bagus untuk seorang menerobos ke tingkat Daoseng menjadi 40%. Tetua agung hanya menatap pil itu dengan serius hingga pil itu bergejolak, membuat tidak ada yang meragukan kemampuan Xiaoyan. Wokin pun menjelaskan pil buatannya, lalu dia mengakui kekalahannya kali ini. Di sini Wokin meluapkan kemarahannya kepada Yao Chen karena Yao Chen memiliki bakat namun sangat sinis dan sombong. Bahkan Yao Chen mengacaukan semua usahanya. Yaolo pun menjelaskan jika usaha yang dilakukan Huo memang sudah baik, namun dia tidak tahu perjuangan dan usaha yang dilakukan Xiaoyan dan dirinya ratusan kali lebih sakit dan berat. Bahkan Yaolo memberitahu Huo jika seluruh orang di benua Dokit tahu bahwa Xiaoyan memasuki wilayah gurun kuno, mengalahkan para bis dan melawan seorang Banseng, dan akhirnya dia mendapatkan reinkarnasi dari pohon bodhisattva. Huo yang mendengar itu menyadari jika ratusan reinkarnasi sebanding dengan 1000 tahun. Yaolo dan Feng Zunze tertawa terbahak-bahak. Yaolo pun memberikan banyak penjelasan kepada Huo tentang alkemis sejati. Hal ini membuat Huo hanya bisa meneteskan air mata. Huo pun berjanji jika dia akan kembali menemui Xiaoyan dan saat itu dia akan mengalahkan dirinya. Akhirnya Huo pergi, membuat beberapa orang kebingungan dengan sikap putus asa dari seorang alkemis yang bisa menarik petir 9 warna.
Yao Lao dan Feng Zunze hanya bisa menghela napas melihat Wok pergi dengan motivasi baru. Tetua Agung pertama pun mengumumkan jika pemenangnya adalah Xiaoyan. Mendengar itu semua orang bersorak senang. Xiaoyan pun menyampaikan tujuannya agar Menara Pil mau bergabung dengan aliansi untuk mengalahkan Aula Jiwa. Tetua Agung itu pun menanyakan hal ini kepada para tetua lain. Apakah mereka semua tidak keberatan dengan hal ini? Saat semuanya diam, Tetua Agung paham jika mereka semua sebenarnya sangat setuju. Dan akhirnya Tetua Agung pertama menyepakati jika Menara Pil akan bergabung dengan aliansi yang dibentuk oleh Xiaoyan. Yao Lao dan Feng Zunze sangat senang mendengar itu. Dan akhirnya kita dibawa kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. 3 hari berlalu, terlihat beberapa orang berada di samping Xiaoyan dan Yao Lao. Di sini ternyata mereka telah membuat gerbang bintang untuk jalur pertemuan para sekutu aliansi. Diperlihatkan lagi jika semua sekutu aliansi telah berdatangan melalui gerbang bintang. Di sini semua orang kuat dari para sekte bahkan klan besar semua telah berkumpul dan saling sapa menyapa. Bahkan Yao Lao bertemu dengan para wanita cantik di masa lalu yang sedikit mengejek Yao Lao dengan keadaannya sekarang yang sudah tua. Akhirnya Yao Lao menjelaskan jika hari ini pertemuan pertama aliansi yang akan dibentuk. Xiaoyan dan Yao Lao pun meminta agar para tamu terhormat mereka segera memasuki paviliun untuk mendiskusikan masalah yang akan mereka hadapi. Di pertemuan ini semua membahas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Aula Jiwa yang di belakangnya ada klan Jiwa. Para tetua juga menyadari jika Aula Jiwa sengaja melemahkan kekuatan satu persatu agar bisa mendapatkan dunia. Patriark Klan Yan juga mengatakan jika keputusan Paviliun Bintang Jatuh membentuk aliansi adalah keputusan yang tepat. Tetua Klan Yan itu pun menyarankan agar mereka bisa berbagi informasi. Jika tidak, maka informasi tentang Aula Jiwa akan sulit didapatkan. Yao Lao pun menjelaskan jika tujuan aliansi kali ini untuk menyatukan kekuatan dan kepercayaan. Yao Lao juga menambahkan jika peraturan aliansi sangat sederhana, yaitu semua pihak yang bergabung dengan aliansi harus mematuhi apapun rencana dari aliansi, yaitu menyerang dan bertahan bersama-sama, menguatkan pihak yang kesulitan, dan yang terpenting semua pihak akan membantu untuk menyerang Aula Jiwa bersama-sama. Di dalam aliansi tidak ada pihak yang menjadi divisi kekuatan karena semua pihak memiliki kekuatan setara. Para tetua yang mendengar itu langsung menyetujui semua yang disampaikan oleh Yao Lao. Mereka juga merasa jika Aula Jiwa memang sudah sangat keterlaluan dalam setiap tindakan mereka. Mereka pun menanyakan siapa yang akan menjadi ketua aliansi. Ketika itu Xiaoyan menatap gurunya. Setelah Yao Lao mengangguk, Xiaoyan pun menjelaskan beberapa hal. Xiaoyan mengatakan jika pembentukan aliansi diusulkan oleh Paviliun Bintang Jatuh untuk melawan Aula Jiwa. Xiaoyan juga mengatakan jika mereka tidak berniat untuk mengambil kekuatan dan kekuasaan. Karena itulah Xiaoyan memilih untuk mundur dan meminta agar para tetua memilih ketua aliansi. Di sini satu persatu dari tetua atau pemimpin sekte lainnya merasa jika mereka tidak layak untuk itu karena mereka tidak memenuhi syarat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil voting. Satu persatu memilih Yao Chen dan akhirnya pemimpin dari aliansi adalah Yao Chen
alias Yaulo. Sebenarnya Yaulo pun tidak ingin menjadi pemimpin dari aliansi ini, namun dia tidak bisa menolaknya karena semua berdasarkan voting. Yaulo pun menyalahkan Feng Zunzi karena mengatur hal ini hingga membuat dia dalam masalah. Saat semua orang sedang bahagia karena telah membentuk aliansi dan memilih Yaulo sebagai ketua aliansi, tiba-tiba kabut darah muncul, membuat semua orang menegang. Hingga akhirnya muncul sosok yang terbentuk dari kabut darah tersebut. Bahkan sosok itu tertawa dan memberikan saran agar mereka memberi aliansi dengan nama langit yang hancur. Xiaoyan dan Yaulo sangat marah ketika mereka tahu itu adalah orang dari Aula Jiwa. Di sini mereka saling mengejek sampai sosok misterius dari Aula Jiwa itu mengatakan jika mereka sekelompok orang lemah yang tersisa berkumpul untuk memperingati pemimpin Aula Jiwa. Sosok misterius itu juga memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari pemimpin Aula Jiwa. Beberapa orang memprovokasi sosok itu dengan mengatakannya pengecut karena tidak berani datang. Hal ini membuat sosok itu sedikit marah dan merendahkan orang-orang dari sekte bunga yang tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Hal ini memancing mereka untuk meledakkan doki mereka. Sosok itu tidak berhenti. Dia mencaci pemimpin lembah api yang terbakar agar Huo Yun pulang untuk memulihkan lukanya. Hal ini membuat Huo Yun terpancing. Orang-orang Menara Pil pun tidak dilewatkan dengan mengungkit-ungkit jika tetua Menara Pil dikhianati muridnya sendiri. Tidak ubah seperti Yaulo yang dikhianati oleh Han Fei. Xiaoyan hanya menggigitkan giginya. Yaulo pun menembak sosok itu dengan dokinya. Namun hal mengejutkan Xiaoyan baru muncul. Setelah puluhan tahun tidak bertemu, akhirnya Xiaoyan melihat dan menyaksikan ayah anda tercintanya yang sedang disiksa Aula Jiwa. Di sini diperlihatkan jika ayah Xiaoyan dirantai, bahkan bahunya ditembus agar tidak bisa bergerak. Xiaoyan yang melihat ini menjadi histeris sambil memanggil ayahnya dengan keras. Bahkan Xiaoyan sudah seperti orang gila. Xiaoyan meledakkan dokinya dengan ganas. Sosok itu yang melihat Xiaoyan mengamuk tak terkendali menjadi tertawa. Bahkan dia memperlihatkan ayah Xiaoyan dengan jelas. Hal ini dilakukan untuk memprovokasi Xiaoyan. Di sini Xiaoyan yang tidak tahan lagi mengerang marah, bahkan dengan keras mengatupkan giginya hingga berdarah. Sosok itu meminta Xiaoyan untuk membubarkan aliansi dan menyerahkan Giok Tause kepada Aula Jiwa. Orang-orang yang mendengar sosok misterius itu menyebut Giok Tause menjadi terkejut karena semua orang tahu Giok itu sangat penting. Yaulo yang mengingatkan Xiaoyan agar tetap tenang, namun Xiaoyan benar-benar terbakar emosi hingga dia menunjukkan Giok Tause dan mengancam akan menghancurkannya. Di sini Xiaoyan bahkan membuat Giok itu retak. Sosok misterius yang melihat tindakan Xiaoyan yang nekat pun menjadi menegang karena tindakan Xiaoyan sudah di luar dugaannya. Di sini Xiaoyan mengancam sosok misterius itu dengan mengatakan jika ayahnya meninggal, maka Giok Tause akan dihancurkan berkeping-keping bersama klan Jiwa. Sosok misterius itu pun hanya bisa meminta Xiaoyan untuk tidak gegabah. Bahkan dia meminta Xiaoyan melihat kondisi ayahnya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Sekali lagi ayah Xiaoyan diperlihatkan. Hal ini kembali membuat Xiaoyan meraung marah ketika dia melihat ayahnya yang berteriak menahan rasa sakit
dari mata rantai yang menembus tubuhnya. Xiaoyan juga sudah dibutakan amarah, benar-benar akan menghancurkan Gyokto Se. Namun saat itu juga Yaolo menangkap tangan Xiaoyan dan meminta Xiaoyan untuk tenang sekali lagi. Sosok itu yang melihat Yaolo berusaha meredam emosi Xiaoyan justru malah kembali mencoba memprovokasi Xiaoyan dengan mengatakan jika Xiaozan membesarkan putra yang baik, bahkan demi kekuatan dan kedudukan dia mengabaikan hidup dan mati ayahnya. Sosok itu juga mengatakan jika dia sangat penasaran dengan reaksi ayah Xiaoyan ketika tahu dengan hal itu. Xiaoyan hanya bisa menggerinyitkan giginya kembali sambil bergumam jika ayahnya pasti akan mengerti dan justru akan bangga. Karena sampai saat ini dia masih memegang ajaran dari ayahnya dengan tidak menindas yang lemah, tidak takut menderita, dan tidak berbuat jahat. Xiaoyan pun berteriak dengan semangat jika dia bersama orang baik lainnya tidak akan tinggal diam melihat ambisi yang jahat dari Aula Jiwa. Semua orang yang telah bergabung dengan aliansi pun menyatakan jika mereka semua adalah musuh Aula Jiwa, bahkan sampai mereka mati. Di sini, Xiaoyan ternyata telah diam-diam menyiapkan serangan kepada tubuh klon dari sosok misterius itu, membuat sosok itu sedikit terkejut. Sambil tersenyum dia memuji Xiaoyan lalu menghilang dengan menyatakan jika kesalahan terbesar Aula Jiwa adalah membiarkan Xiaoyan tumbuh, namun seseorang akan datang untuk memperbaikinya. Di sini juga sosok misterius itu menyatakan jika papilun bintang jatuh, menara pil, lembah api yang terbakar, dan sekte bunga, mulai saat ini mereka harus bersiap-siap. Mendengar itu Xiaoyan berteriak, jika Aula Jiwa ingin datang, maka datanglah, karena aliansi langit mereka akan menyambut mereka. Melihat Xiaoyan yang tidak gentar sama sekali kepada Aula Jiwa, membuat tetua agung pertama menara pil memuji Xiaoyan jika Xiaoyan adalah pria sejati yang memiliki banyak wanita cantik di sampingnya, membuat Yun Yun hanya bisa terdiam mendengar itu. Gurunya alias Xiaolao pun menepuk bahu Xiaoyan. Dia mengerti perasaan Xiaoyan sambil mengatakan jika Xiaoyan tidak perlu lagi menahan dirinya. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dengan air mata mengalir sambil bergumam, meminta ayahnya untuk menunggu dirinya. Xiaoyan pun berjanji akan menghancurkan Aula Jiwa dengan mengembalikan rasa sakit yang diderita ayahnya dan bencana yang sudah ditanggung klannya. Karena perbuatan Aula Jiwa harus dibalas 100 kali lipat lebih menyakitkan. Cerita pun berlanjut. Setengah bulan kemudian diperlihatkan banyak murid dari Papilun Bintang Jatuh membawa laporan dari para patriark yang sudah bergabung dengan aliansi mereka kepada pemimpin aliansi, yaitu Abah Yaolo. Yaolo pun benar-benar dibuat menderita karena dia harus mempelajari semua dokumen itu. Di sini Xiaoyan memberi masukan jika mereka harus membuat tempat rahasia agar informasi mereka tidak bocor kepada Aula Jiwa. Feng Zunzi yang mengikuti Xiao Xiao sampai ke tempat di mana Yaolo dan yang lainnya berada. Dia melihat jika Yaolo tidak serius dalam mempelajari dokumen itu. Hal ini membuat dia meminta jika Yao Chen harus menghargai kerja keras dari para murid mereka dan jangan bermalas-malasan. Ternyata yang bersama mereka hanyalah boneka. Namun Yaolo telah pergi sejak tadi.
Yao Lo yang bersantai sambil memancing di tepi sungai, dia dikejutkan jika Feng Zunzi bersama Xiaoyan dan Xiao Yishan sudah mengetahui keberadaannya. Yao Lo pun dengan cepat memutuskan untuk pergi, namun dia sudah dihadang oleh Feng Zunzi dan yang lainnya dengan senyum jahat kepada Yao Lo. Akhirnya Yao Lo hanya bisa kembali kepada meja yang penuh dengan dokumen aliansi mereka. Sedangkan Xiaoyan dan Feng Zunzi dengan santai meminta Yao Lo untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sini ternyata aliansi mereka telah berhasil menghancurkan 2 cabang dari Aula Jiwa. Namun Yao Lo curiga kepada Aula Jiwa yang tidak bertindak sedikit pun. Lalu Yao Lo menyadari jika hal ini pasti ada kaitannya dengan kemunculan api teratai iblis dan klan jiwa sedang bersiap-siap untuk itu. Yao Lo pun mengatakan jika api teratai iblis sangat berbahaya karena Doseng bintang 9 pun akan mati dibuatnya. Sedangkan mereka tidak melakukan persiapan apapun. Xiaoyan dengan ragu bertanya, apakah mereka akan menelan api itu? Di sini Yao Lo pun memperingatkan Medusa jika dia tidak mencapai ranah Banseng saat menghadapi Aula Jiwa, maka dia tidak bisa dihitung sebagai kekuatan aliansi. Hal ini membuat Medusa hanya tersentak tak bergeming. Setelah itu, Yao Lo pun menunjukkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat dia tahu jika itu adalah formula pil tingkat 9. Mendapat formula itu membuat Xiaoyan memeluk gurunya dan berterima kasih. Lalu Yao Lo menjelaskan jika pil itu membutuhkan bahan utama, yaitu kristal darah musim semi. Bahan itu hanya muncul di dasar mata air terjun. Yinglin pun memberi tahu di mana mereka bisa mendapatkan itu. Yao Lo pun meminta Xiao Yishan dan Medusa ikut bersama Xiaoyan karena di tempat itu mereka bisa meningkatkan keterampilan mereka masing-masing. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.